Dan ternyata betul ya apa janji Allah, dan akhirnya saya tertipu bisnis, saya tertipu 2 miliar saat itu. Ya, qadarullah, saat itu saya masih umur 30-an gitu ya, umur 30 kurang lebih, saya ketipu bisnis 2 miliar. Sempat jatuh, sempat kepikiran untuk bunuh diri, kepikiran. Saya sempat putus asa, saya sempat bingung gitu, frustrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Sediawan. Latar belakang saya sebagai seorang dokter. Namun semenjak sumpah dokter, sumpah ya, saya belum pernah praktek. Kenapa? Padahal ayah ibu saya dokter, adik saya dokter, istri saya dokter, keluarga istri saya dokter. Tapi saya memilih untuk tidak praktek ya, bukan karena nggak mampu, alhamdulillah Allah mampukan, tapi karena mungkin memang ketemu passion, ketemu ada sebuah dunia yang tampaknya Allah menitipkan ini kepada saya. Kayaknya saya berpikir kalau saya ada di belakang meja sebagai seorang dokter gitu ya, praktek atau di belakang meja operasi, karena saya tipikal yang senang jalan-jalan, saya tipikal orang yang senang bergerilya ke sana kemari gitu. Dan akhirnya saya ketemu dunia usaha, dunia bisnis. Pendek cerita, sejak zaman kuliah saya mempelajari dunia bisnis, dunia usaha. Saya jualan gorengan, saya jualan baju koko, jualan jilbab. Saya datang ke Tanah Abang, saya kuliah by the way di Bandung gitu ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saya datang ke Tanah Abang, saya beli jilbab, saya jual ke teman-teman, ada yang bayar cicil. Jadi saya tahu nih, oh akhwat mana nih yang masih belum lunas ke saya misalnya. Saya jualan CD, jualan pulsa, jualan HP bekas, apa juga gue jual ya. Kalau Anda dekat-dekat saya pun bisa saya jual. Jadi disitulah saya mengenal dunia jualan, disitulah saya mengenal dunia bisnis. Alasannya sebenarnya, ceritain gak ya? Alasannya satu, saya kebelet nikah. Saya ingin menyegerakan menikah, saya pengen menjaga keimanan gitu ya. Tapi nikah itu kan ya, nanti kalau ditanya calon mertua ngasih makan apa istri saya gitu, ya saya harus bisa jawab. Nah, makanya saat itu saya benar-benar mencari bisnis, mencoba mencari income, penghasilan yang syukur-syukur gitu ya, bisa membiayai, menafkahi istri saya. Maupun saya belum tahu siapa calon istri saya saat itu ya. Nah, pendek cerita, saya jadi dokter, saya sumpah dokter, dan dunia bisnis lekat dengan kehidupan saya. Saya berbisnis tuh, kesana kemari, ya. Dan ada sebuah momen, ada sebuah saat di mana saya tertipu, ya. Ini karena kegoblokan saya, ini karena kebodohan saya. Sudahlah diingatkan oleh Al-Quran, sudahlah dilarang oleh Allah mendekati riba, ya. Kalau masih main riba pun Allah akan perangi, saya masih mendekati. Dan ternyata betul ya apa janji Allah, dan akhirnya saya tertipu bisnis, saya tertipu 2 miliar saat itu. Ya, qadarullah, saat itu saya masih umur 30-an gitu ya, umur 30 kurang lebih, saya ketipu bisnis 2 miliar. Sempat jatuh, sempat kepikiran untuk bunuh diri, kepikiran.
saya sempat putus asa, saya sempat bingung gitu, frustrasi. Sampai pada akhirnya saya ketemu salah seorang kawan saya. Jadi saya ketemu banyak mentor kehidupan, ya guru-guru kehidupan, ustadz-ustadz, para mentor, para coaches gitu ya. Dan saya ingat ada salah satu sahabat saya, mungkin teman-teman juga tahu, kalau teman-teman pernah dengar Nasi Jumat, si Jum gitu ya. Ada namanya Ustadz Andre Raditya. Yang saya baru tahu ternyata saat saya lagi hutang 2 miliar, beliau juga lagi banyak masalah hutang dan seterusnya. Cuma saat itu, salah satu pesan yang dia sampaikan adalah, lo lagi miskin kan bro? Iya, gue lagi hutang 2 miliar. Walaupun sebenarnya itu bukan hutang sih, cuman ada investor yang menitipkan uang ke saya, ada sebuah proyeknya bodong, dan saya berinisiasi untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, Ustadz Andre nyampaikan saya, kalau lu udah miskin hari ini, ketika lu lagi miskin sekarang, sekalian aja miskinkan diri lu, habiskan sekalian. Maksud lu bro? Jadi saat itu Ustadz Andre menyuruh saya untuk memiskinkan diri di jalan Allah. Oh, oke. Jadi maksudnya gimana? Ya habiskan sekalian harta lu di jalan Allah. Jadi kebayang nggak teman-teman? Ketika teman-teman lagi minus, ketika hutang 2 miliar, terus dapat pesan ya untuk habiskan sekalian uangnya, untuk habiskan sekalian harta yang kita miliki, tapi di jalan Allah. Dan sejak saat itu saya samina wa ata'na, udah dengar dan taat saja, toh Allah telah menjanjikan. Dan sejak saat itu saya merubah mindset saya. Yang pertama, saya bersyukur hutang 2 miliar karena kayaknya nih Allah punya rencana untuk jadi miliarder beneran, makanya diujinya miliaran. Yang kedua, saya ikuti ya perintah Rasulullah, perintah Al-Quran, dan pesan lewat Ustadz Andre. Tadi saya cerita bahwa ya sudah, habiskan jalan Allah. Dan apa yang terjadi, saya udah traktir teman-teman, saya sedekah brutal, ini itu dan seterusnya. Dan Masya Allah, ya Allah kasih bisnis. Mungkin teman-teman tahu Kanggeng Water ya, dan saya punya beberapa bisnis yang lainnya. Itu akhirnya menjadi sebuah solusi, saya bisa melunasi hutang-hutang saya, bahkan ya bukan hanya melunasi hutang, tapi punya kehidupan yang amazing, luar biasa. Semua karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya saya sadar bahwa hidup ini tidak selamanya. Hidup ini sementara, kematian tampak di depan mata. Saya hari ini sudah bikin makam buat saya. Saya sudah beli kain kafan, tikar, semua kapas-kapas, parfum buat kalau ketika saya mati semua. Saya sudah siapkan semua. Saya sadar betul bahwa kematian ada di depan mata. Dan itulah kenapa saya semangat bangun masjid, saya semangat bangun pesantren, bukan punya saya, tapi punya kita bersama-sama. Seperti apa kisah kita bareng-bareng membangun masjid dan pesantren Muslim Milioner? Ya, stay tune terus. Hari ini kita sedang duduk ya bersama-sama di sebuah kawasan seluas 1,6 hektar ya, bernama kawasan Masjid Muslim Milioner, dengan ada pesantren penghafal Quran Muslim Milioner di dalamnya. Dan saya ingin sedikit bercerita bagaimana saya bersama Anda tentunya mengawali dan mulai membangun pesantren ini. Jadi sebelumnya alhamdulillah dengan izin Allah sudah ada 4 pesantren yang alhamdulillah saya bangun gitu ya. Tapi saat itu saya hanya sebagai pendana lah, anggaplah seperti itu. Jadi tidak ikut masuk ke dalam manajemen, kurikulum, dan seterusnya. Nah, saya merasa bahwa ada hal idealisme yang ingin saya masukkan ke sana ketika saya tersadarkan bahwa umat ini harus dibangun, bukan hanya sekedar dengan tanda kutip, bukan hanya sekedar belajar agama, tapi mereka harus ngerti bagaimana cara membangun bisnis. Orang-orang penghafal Quran ini harus bisa survive, mereka ngerti cara berdagang, mereka ngerti cara berusaha, mereka ngerti cara menjadi seorang entrepreneur ya. Nah, saat itu pendek cerita, di pesantren-pesantren yang lama, karena coach tradisional, saya nggak bisa memasukkan hal tersebut. Sebelum akhirnya saya memutuskan untuk membangun pesantren sendiri, di mana saya ikut terjun langsung membangun kurikulum, ikut ngajar, ikut mengawasi pembangunan, pokoknya masuk ke dalamnya, menjadi seorang yang bukan hanya sekedar mendanai gitu ya.
saya mengawali bikin kajian terlebih dahulu di masjid komplek rumah saya tinggal di Bogor. Nama kajiannya adalah Muslim Bilioner. Jadi karena saya latar belakang pengusaha gitu ya, saya punya, alhamdulillah Allah titipkan banyak bidang usaha gitu. Saya ingin kalau kita setuju dong Muslim itu harus kaya, betul nggak? Karena ada orang yang akan berdakwah menjadi seorang umaro, pemimpin, dia jadi presiden, gubernur, dan seterusnya. Ada yang jadi ulama, ya. Nah mereka harus ada yang mendanai, dakwahnya harus ada yang mendanai. Ya, siapa yang mendanai? Orang-orang yang punya uang. Siapa mereka? Saudagar. Mereka siapa? Entrepreneurs. Dan mereka adalah pedagang-pedagang yang harus hafal Quran. Nah, saya bikin waktu itu membuat dengan Bang Beben Wahyudi gitu ya, yang sekarang jadi ketua yayasan di Yayasan Muslim Bilioner ini, bikin sebuah kajian di masjid komplek. Lu belum ada nih lahan ini. Kita bikin namanya kajian Muslim Bilioner, yang kita membahas kajian-kajian ayat-ayat sirah-sirah nabawiyah terkait dengan bisnis. Ya, lumayan tuh, alhamdulillah pemuda-pemuda datang ya, rutin seminggu sekali, habis kajian ada liwetan makan seperti itu ya. Nah, pendek cerita, akhirnya saya ketemu dengan Kiai Lukmanul Hakim ya, dari Masjid Munzalan Mubarakan di Pontianak. Beliau cerita banyak hal, bagaimana peradaban itu tidak ada yang dibangun dari kantor, dari ruko, nggak ada. Peradaban besar itu dibangun dari masjid. Pulang dari Pontianak, saya ngobrol sama Bang Beben, oke Ben, kita harus bangun masjid dengan sistem yang multi manfaat, ada makan-makan gratis, gerakan gizi santri, kita mendanai, kita memuliakan santri-santri di berbagai pesantren, kita berbagi bensin full tank, datang kajian literan namanya, kita ada kajian ibu bahagia, datang habis kajian mereka pasar sayur gratis, pulang bawa sayur, telur, dan sebagainya. Pokoknya kita memuliakan umat. Kita bagaimana menjadikan masjid ini solusi buat kehidupan mereka. Kita harus bikin masjid seperti ini, Ben. Survei lah, ketemulah ya di Cinangneng Bogor. Yang sekarang ya teman-teman lihat di kaki Gunung Salak gitu ya, kita diapit dua sungai, sungai besar, sungai Cinangneng, satu sungai kecil. Ibarat di Quran ya, tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu ya di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, Masya Allah, ini merupakan taman-taman surga. Ya. Nah, berawal dari sebuah kajian untuk mencetak pemuda-pemuda yang hafal Quran, yang soleh, yang hafal Quran dan ngerti bisnis. Akhirnya lahirlah sebuah masjid multi manfaat, masjid pusat peradaban yang punya pesantren juga. Nah, menariknya semua gratis di sini, santri semua gratis di berbagai kota, dan mereka ya lulusan SMA. Ya, mereka umurnya 18-21 tahun, dan kurikulum kita tujuannya, purpose-nya adalah menjadikan mereka six-pack. Selain perutnya six-pack, tapi six-pack itu adalah apa? Santri siap pakai. Jadi ini adalah pusat pengkaderan di mana kita sudah mapping nih, mana teman-teman yang memang accounting, mana teman-teman santri-santri yang muyulnya, bakat minatnya, kita talent mapping semuanya ke peternakan, ke pertanian, mana yang ke digital marketing, mana yang ke Google Ads, mana yang kita sudah punya petanya itu. Sehingga benar-benar kita didik mereka setelah mereka hafal Quran, programnya 2 tahun belajar agama, hafal Quran, belajar bisnis, 2 tahun magang. Nah, itu nanti selain keperluan internal, teman-teman punya usaha, butuh kader-kader yang hebat secara bisnis, hafal Quran, bisa jadi imam, bisa ngajar ngaji, staff-staff yang lainnya. Nah, ini Sispak ini tempat memproduksi orang-orang tersebut. Dan Masya Allah, akhirnya Allah berikan tanah ini, lahan ini kita eksekusi, tampaknya seperti Allah menyiapkan ya lahan 1,6 hektar ini untuk pesantren ya, untuk Masjid Muslim Bilioner. Dan awalnya karena kita ya nggak punya pengalaman, saya nggak pernah nyantri gitu ya, pernah sih persami ya, pesantren Sabtu Minggu, itu pun mungkin cuma Sabtunya 2 minggu udah cabut. Saya nggak pernah nyantri teman-teman. Dan ya saya masih belajar untuk jadi orang soleh lah, kebanyakan salahnya, dosanya menggunung, ya, amal solehnya recehan. Jadi saya nggak punya pengalaman nyantri, modal nekat, modal keyakinan gitu ya, modal apa ya, masa sih ini kan proyeknya Allah, masa Allah nggak bantu gitu. Sudah, akhirnya karena modal semangat, modal yakin, udah gaspol. Dan serunya memang ternyata, oh begini tantangannya, ada orang yang datang yang bawa golok lah, ada orang yang, karena padahal ini kan bukan komersil ya, kita bukan bikin perumahan gitu, enggak ya, itu aja orang masih banyak yang nggak suka. Kita bikin acara berbagi sayur, berbagi telur, berbagi bensin, itu banyak orang yang nggak suka ya. Dan itu saya rasakan, dan ternyata seru juga ya. Dan ternyata ini tampaknya belum ada apa-apanya ketimbang Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam.
ya, dan artinya ya ini masih lucu-lucuan aja. Jadi ternyata seru juga ya bangun masjid, bangun pesantren di tengah masyarakat yang mereka belum dekat dengan masjid. Kita berusaha untuk menghadirkan mereka ke masjid dengan, kalau bahasa BC, dengan ada lead magnetnya, apa? Makanan, makan 3 kali sehari, bensin, dan seterusnya. Ya, dan Masya Allah, tabarakallah, kayak besok nih kita ada kajian ibu bahagia gitu ya. Masjid kita kecil, berdinding triplek gitu ya, tapi yang hadir 350 orang. Dari jam 3 pagi itu udah ratusan orang hadir, bapak-bapaknya, anak-anaknya. Kenapa? Mereka akan hadir, akan dapat juga nanti pasar sayur gratis ya. Di awal nggak apa-apa ya, kita beri umpan dulu teman-teman, karena kita juga dulu kan belajar sholat, belajar puasa kan dikasih hadiah dulu sama orang tua kita, sampai akhirnya kita tarbiyah mereka, kita edukasi mereka, akhirnya mereka bisa ikhlas. Banyak kok ternyata mereka ikhlas datang ke sini. Begitu, kalau nggak ada sayurnya masih dapat nggak? Masih mau datang nggak? Datang Pak Ustadz, begitu. Jangan panggil saya Ustadz, saya bilang ya, Ustazah. Nah, saya kan bukan Ustadz ya, saya seorang pengusaha yang semangat aja beramal soleh. Kenapa? Karena amal salah saya ini banyak banget. Ya, jadi alhamdulillah hari ini bahkan kita sekarang lagi buka lahan juga 1,4 hektar di Purwakarta, itu akan kita jadikan MB Farm. Nah, MB Farm ini ada peternakan pertanian yang mana hasilnya itu untuk membiayai ini lagi. Jadi alhamdulillah kita sekarang punya beberapa amal tijaroh ya, ada kang training, lembaga pelatihan kita punya, semua itu buat masjid. Ada dagangrumah.com, itu juga semua under masjid ya, itu agensi properti syariah, mudah-mudahan yang terbesar nantinya. Kita punya cafe juga, kita punya ini namanya Ulik ya, ada nisa.id, itu platform digital marketing, ada MB Finance, dan seterusnya ya, semua syariah pastinya. Nah, itu semua bergerak ya, semua itu bergerak atas nama masjid. Jadi kalau usaha-usaha itu besar, yang besar bukan sayanya tapi masjidnya. Artinya apa? Artinya ya dari masjid untuk masjid oleh masjid. Ya, mohon doanya teman-teman ya, kawasan Masjid Pesantren Muslim Bilioner ini bisa menjadi kawasan yang dirindukan oleh masyarakat sekitar, dan ini sudah mulai kita akan akuisisi masjid-masjid di Kota Bogor ya, untuk menjadi masjid multi manfaat. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua ya, banyak orang yang akhirnya cinta dengan masjid karena masjid menjadi sebuah solusi buat kehidupan kita semua. Begitu teman-teman, mohon doanya, mohon dukungannya ya, agar Masjid Muslim Bilioner menjadi masjid yang diberkahi, menjadi masjid yang bisa menjadikan kita semakin istiqomah dalam ketaatan. Buat teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya sharing kali ya. Siapa tahu ini jadi amal soleh terakhir saya, karena saya nggak tahu ya kapan ajal akan menjemput. Ini teman-teman. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau teman-teman punya banyak dosa? Kalau nggak ngerasa, itulah dosa teman-teman. Kalau saya sih, karena saya memang bandel dulunya ya, saya punya banyak sekali dosa. Saya punya banyak sekali amal salah, kemaksiatan, kelalaian, dan saya menyadari itu. Artinya kalau kita nggak sadar bahwa kita punya banyak dosa di masa lalu, kita tidak akan bertaubat, kita tidak akan berusaha untuk menghapus dosa-dosa ini dengan taubat dan mengubur dosa-dosa ini dan digantikan dengan keberkahan dengan kita banyak beramal soleh. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman ingin merubah kehidupan teman-teman, pasti pengen dong yang tadinya hutangnya banyak, pengen jadi lunas, yang sakit jadi sehat, yang jomblo segera menikah, betul nggak? Ya. Nah, Allah itu sudah menjanjikan, faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan rubah dari yang buruk jadi yang baik. Yang di Al-Furqan ayat 70. Ya, syaratnya apa? Illa man taba, antum kecuali orang yang bertaubat, ya. Man taba wa amana, beriman, ya, wa amila amalan soleh, dan beramal soleh.
taubat, iman, amal soleh alias tias. Kalau teman-teman ingin dirubah kehidupannya, wa kana Allahu ghafurur rahima, maka Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang. Kalau udah Allah berikan ampunan, Allah berikan kasih sayangnya, apa yang nggak mungkin buat teman-teman? Semua mungkin. Kuncinya tias, taubat, iman, amal soleh. Dan itu bukan janji dari saya, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Suka apa enggak? Yuk kita lakukan bareng-bareng. Ya, jangan takut untuk beramal soleh. Yuk deh, gaspol amal solehnya. Ya, dan imani, yakinkan diri kita bahwa Allah akan membantu kita. Dan semua berawal dari taubat. Supaya apa? Supaya kita bisa, ya, Allah terima doa-doa kita, Allah mudahkan langkah-langkah kita. Dan ketika teman-teman beramal soleh, ketika teman-teman berbuat kebaikan, ya, jangan takut kalau ternyata ada musuh-musuh, ya, ada orang yang tidak suka dengan kebaikan yang teman-teman lakukan. Saya belajar dari kiai saya, Kiai Lukman, kalau teman-teman menanam padi, pasti tumbuh rumputan, betul nggak? Tapi kalau teman-teman menanam rumput, mungkin nggak tanam padi. Mungkin nggak tumbuh padi. Nggak mungkin. Yes, ketika teman-teman menanam kebaikan, keburukan pasti ikut. Sudah sunatullahnya. Tapi kalau teman-teman menanam keburukan, kebaikan tidak pernah akan ikut. So guys, ya, keep istiqomah, keep semangat untuk terus beramal soleh, terus berbuat kebaikan, tebarkan manfaat, karena sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang-orang lain. Alright teman-teman, kata Rasulullah SAW, ya, bukan kata saya nih, barang siapa turut membangun masjid sebesar sekian, ada hadis yang lain sebesar sarang burung, maka Allah akan, ya, turut membangunkan, ya, istana di surga sebesar itu pula. Nah, anggaplah kalau 10.000 rupiah itu sebesar sarang burung, ya 10.000 rupiah terbangun juga sebesar itu di surga kelak. Ya bakal lebih besar kalau hitungan surga. Ditumpuk terus, kita sudah membangun istana di surga. Teman-teman, ini ada sebuah ulang amal soleh, ya. Semua kegiatan di sini santri gratis, berbagi bensin, berbagi makanan, sayur, semua gratis. Ya, membangun kawasan ini, ya, butuh dana besar. Ya, yuk deh menjadi bagian dari orang-orang yang turut membangun istana surga Anda kelak suatu hari nanti dengan ikutan wakaf di Masjid Pesantren Muslim Billionaire. Ya, kemana mau transfer, ya, ke yayasan kami, Yayasan Muslim Billionaire, ya, detailnya di sini, nomor rekeningnya, ya, nanti di deskripsi juga bisa teman-teman lihat, ya, ada link-link dari situ. Terus Instagram kita juga ada Masjid Muslim Billionaire, ya, dan kalau teman-teman mau ke sini silahkan, ini semua terbuka. Nanti ada, ini kita lagi bangun tempat berkudanya, ada kafe-kafenya, ada glam campingnya, ada panahan, ada kolam berenang, dan seterusnya. Ya, silahkan main, kita ada di Cinaneng. Kalau mau googling, nanti juga bisa klik aja Masjid Muslim Billionaire. Ke detailnya ya ada di sini atau di deskripsi. Sampai ketemu di Masjid Muslim Billionaire, ya, mudah-mudahan saya bisa belajar dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman sedang berada di kawasan Masjid Muslim Billionaire di sebuah lahan seluas 1,6 hektar, dan saya ingin menunjukkan dari sini, ya, ada apa saja, ada plan apa saja sedang kita ingin bangun. Jadi kalau teman-teman lihat di sana, ya, masuk itu pintu masuk, ya, itu beberapa saat lagi main bola, ada gawang di sana. Itu nanti akan dibangun sebuah masjid yang permanen, ya, masjid 2,5 lantai, ya, nanti kita akan bangun. Kalau sekarang ini yang merah-merah ini itu masih sementaranya, masih berdinding triplek yang pakai rangkanya baja ringan. Kita nggak fokus kepada fisik, tapi fungsi dan kontribusi masjid ini luar biasa. Berbagi makanan gratis 3 kali sehari, berbagi sayur, pasar sayur gratis, berbagi bensin di full tankan, datang ke kajian, dan seterusnya. Ini Masya Allah tabarakallah, ya. Terus kalau teman-teman lihat itu yang ada mobil gitu, ya, itu dari sana tuh ada pagar-pagar bata-batanya sampai ujung sana. Itu akan kita bikin yang namanya kuda, ya, pacuan kuda dengan istal kudanya. Jadi cukup besar, kita pengen santri-santri kita benar-benar bukan hanya bisa, ya, sekedar naik kuda, tapi jago berkuda sambil horse archery seperti itu, mana seperti itu, ya. Lalu ini sekarang kita lihat di belakang ini adalah dapur umum 3 kali sehari buat masyarakat umum, juga kita berikan makanan gratis. Pokoknya makan gratis 3 kali sehari dibayar dengan sholat berjamaah. Nah, di kawasan yang cukup besar ini, ya, yang ada bebatuan ini, jadi memang ini batu nih dari tanah kita semua, dalamnya batu semua.
Dan kita bangun 3 lantai gedung serbaguna. Ya, lantai pertamanya kolam berenang 50 ke 25 meter, jadi Olympic size ya, seperti itu. Kita pengen santri kita juga berenangnya jago, itu kan sunnah gitu ya, manah, berkuda dan berenang bukan cuma sekedar kecipak-kecipuk ya. Lantai 2-nya jadi itu Olympic size, lantai pertama. Lantai 2-nya kita akan bangun buat gedung pertemuan gitu ya, mungkin ada yang walimahan nanti santri-santri kita, seperti itu. Lantai 3-nya kantor, ruang kelas ya, bahkan rooftopnya itu buat olahraga. Nah, bagian sebelah sini dengan view gunung, nanti teman-teman lihat ini ada view Gunung Salak ya, sungai, itu nanti itu adalah hotel ya, mini hotel buat para orang tua santri, bahkan orang-orang yang hadir ke sini untuk wisata rohani ya. Nah, tempat yang sedang kita berdiri hari ini sekarang ini adalah, ini kita sebutnya The Hills, Jabal Uhud. Nanti ini akan ada pohon-pohon tabebuya. Kalau Anda tahu pohon tabebuya itu kayak pohon sakura di Jepang ya, ini sakuranya ala Indonesia gitu ya. Nah, nanti akan jadi tempat-tempat yang sangat instagramable kalau zaman now. Ya, lalu di belakang sana nanti itu ada yang namanya mini zoo. Ya, nanti ada hewan-hewan lucu-lucu, bagus-bagus, sehingga mereka mau datang ke sini dan mereka nanti akan teredukasi dengan syiar Islam seperti itu. Lalu di belakang sana itu pertanian, kita pengen mandiri secara pertanian gitu ya. Lalu kalau teman-teman lihat di situ nanti sekarang itu kita bangun, yang bambu-bambu itu adalah greenhouse gitu ya sementara. Nantinya itu akan dibikin saung 2 saung dengan ada kolam ikan koi. Bahkan kalau ngelihat itu ada selokan-selokan besar gitu ya, itu nanti itu isinya adalah ikan koi. Jadi kalau kayak di Jepang itu ya, selokan-selokannya jernih, isinya ikan koi. Nah, kita akan bikin seperti itu ya. Lalu itu rumah-rumah guru, kita lagi baru ada 2 rumah buat guru-guru ya, 2 lantai. Kita lagi bangun lagi 2 rumah. Jadi kita guru-guru kita berikan rumah, kita berikan gaji yang layak, mereka makan apa semua, mau sekolah S2 kita biayai semua. Jadi kita ingin memuliakan mereka ya, para ulama. Ya, kita lagi bangun asrama santri juga. Itu ada kantor Baitul Mal kita, masih dari triplek juga, Masya Allah. Ya, lagi-lagi kita nggak fokus kepada fungsinya, tapi dari kantor Baitul Mal itu ya sudah menghasilkan begitu banyak gerakan kebaikan. Ya, dan tentunya ini bukan punya saya hanya kebetulan aja jadi toanya gitu ya. Ini milik kita bersama. Ya, setiap jengkal tanahnya, setiap bangunan yang ada, ini kita bersama. Yuk deh teman-teman, bareng-bareng kita bangun istana di surga dengan membangun masjid penghafal Quran Muslim Bilioner. 10 ribuan doang kok. Ya, 10 ribuan per pekan juga boleh. Ya, 100 juta juga boleh kalau mau. Kemana transfernya? Jangan ke rekening saya ya. Ini semua punya kita bersama di Yayasan Muslim Bilioner. Ya, langsung aja. Ya, alamat detail di sini atau di deskripsi, langsung aja kepoin ya, alamat Instagramnya ada di situ, Masjid Muslim Bilioner ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan dengan kita ikhlas membangun ini bersama-sama, suatu hari kelak kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Andika Setiawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di Good Point ya, so zaman now dakwah itu tidak hanya dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar, tapi justru bisa jadi dakwah yang paling efektif adalah dari konten di sosial media, dari hasil kreasi, desain grafis, video, foto ya, apapun itu terkait dengan digital marketing, terkait dengan digital dakwah marketing, terkait dengan internet ya. Dan teman-teman di Good Point ya sudah punya fasilitas itu, teman-teman sudah punya skill itu. Jadikan semua itu menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membesarkan agama Allah dengan hasil-hasil kreasi ya teman-teman di Good Point. Keep istiqomah guys ya, pastikan teman-teman niatkan apa yang teman-teman bikin, apa yang teman-teman buat, dan teman-teman hasilkan, kreasikan adalah untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah akan membantu kita. So, pastikan teman-teman yang lain dan semua yang sedang menonton, dukung terus gerakan kebaikan dari Good Point, dan pastikan ya subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa aktifkan tanda notifikasinya supaya dari setiap video-video yang ada ya teman-teman langsung dapat notifikasi dan tonton terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.